Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Bangga Berbangsa dan Bernegara. Perkenalkan, saya Aurelia Siva yang akan memandu jalannya podcast ini. Episode kali ini sangat istimewa karena kita akan berbincang tentang visualisasi bangsa yang dapat menggugah rasa cinta tanah air dan bangsa melalui peran ASN Bawaslu. Nah, bersama saya sudah hadir 4 ASN Bawaslu yang akan berbagi pandangan dan pengalaman mereka. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan narasumber hebat kita. Yang pertama ada Bapak Yoga Mahendra selaku ASN dalam Divisi Pengawasan. Kemudian yang kedua ada Halo, Bapak, ya halo Bapak. Kemudian yang kedua ada Bapak Riga Nur Afandi selaku ASN dalam Divisi Hukum. halo, Kemudian yang selanjutnya ada Bapak Taufik Triyogara Harjo selaku ASN dalam Divisi Sumber Daya Manusia. halo, Serta yang terakhir ada Bapak Muhammad Prayudho Hadi selaku ASN dalam Divisi Teknologi. halo. Oke, baik. Langsung saja saya ke pembicara pertama ya dengan Bapak Yoga. Nah, saya mau tanya Pak, bagaimana Pak Yoga sendiri ini melihat peran ASN Bawaslu terutama dalam visualisasi bangsa melalui demokrasi? Baik, terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya, Mbak. Suara saya terdengar jelas ya? Jelas, Pak. Baik, baik. Untuk terkait demokrasi, demokrasi hari ini menjadi cerminan ataupun cermin paling jelas dari wajah Indonesia, baik dari mata di masyarakat ataupun dunia. Nah, demokrasi ini bukan sekedar sistem politik, melainkan simbol penghormatan terhadap kedaulatan rakyat serta hak suara serta keadilan itu sendiri ya. Dan di sini ASN Bawaslu berperan penting memastikan partisipasi masyarakat dalam pemilu itu tidak sekedar hanya formalitas saja yang sekiranya dalam pemilu itu sendiri. Namun, melainkan kita harus bisa mewujudkan cinta tanah air dan tanggung jawab sebagai warga negara itu sendiri. Sehingga di sini kita harus ikut memilih, berarti menjaga nama baik bangsa sekaligus berkontribusi pada kemajuan Indonesia. Nah, pengawasan pemilihan ataupun pemilu ini yang dilakukan oleh ASN Bawaslu bukan hanya sekedar persoalan teknis, tetapi juga upaya menjaga marwah suatu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Pemilu yang bersih, jujur, adil, melahirkan rasa bangga sebagai bangsa Indonesia sekaligus menghadirkan pemimpin yang legitimate. Inilah wujud cinta tanah air di era modern, bukan lagi sekedar senjata yang secara konvensional, melainkan dengan menjaga suara rakyat agar tidak disalahgunakan. Sehingga visualisasi bangsa yang kami perjuangkan adalah Indonesia yang demokrasi, beradab, berintegritas, dan bermartabat, serta memiliki kebijakan yang berpihak pada rakyat. Mungkin sekian, Mbak. Oke, Terima terima kasih. kasih Pak Yoga. Wah, sangat menarik sekali ya ternyata peran ASN Bawaslu ini. Karena sejatinya juga kan para ASN di Bawaslu ini bisa dibilang menjadi tonggak ya dalam kelancaran pengawasan pemilu di seluruh Indonesia ini ya Pak ya. Oke, baik. Selanjutnya mungkin kita akan bergeser ke Pak Riga ya. Seperti yang kita semua ketahui nih Pak, ASN kan juga harus bisa menjadi teladan ya Pak di kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Nah, menurut Pak Riga sendiri tuh bagaimana sih penerapan keteladanan ini di Bawaslu itu Pak? Ya, terima kasih Mbak Aurel atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab nih. ASN Bawaslu sendiri adalah contoh nyata bagaimana bekerja dengan netralitas dan berintegritas. Kami harus menunjukkan bahwa kami tidak berpihak ke peserta manapun. Kami harus bisa menjaga rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu. Tentu juga dibutuhkan integritas yang kuat untuk menghadapi itu. Dalam bekerja, kita harus penuh tanggung jawab, berpegang teguh kepada nilai-nilai profesionalisme ASN, dan berdasarkan pada aturan atau regulasi yang berlaku. Tantangan kita adalah aturan yang dibuat tidak mungkin bisa sempurna, tetapi kita dalam menjalankan sebuah aturan atau regulasi tersebut, kita juga harus tepat dan penuh tanggung jawab. Bagaimana kemudian kita dalam menegakkan hukum itu tidak tebang pilih,
tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan pribadi atau golongan, dan disitulah rasa cinta tanah air kita diuji. Bagaimana kemudian kita berani menjaga aturan meski penuh tantangan. Kita selalu menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat terkait hukum, regulasi, tujuannya agar masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi aktif dalam menegakkan demokrasi. Masyarakat tidak abai terhadap pemilu dan masyarakat paham hukum demi kemajuan bangsa dan negara. Dengan integritas, kita bisa mencerminkan konsistensi, membentuk karakter yang kuat, menciptakan lingkungan yang adil, serta membangun reputasi yang bagus di masyarakat untuk menjaga marwah lembaga, bangsa, dan negara. Gitu, Mbak. Oke, siap. Terima kasih, Bapak. Tadi yang sempat saya highlight itu ada isu netralitas ya, Pak. Karena isu ini mungkin memang selalu menjadi isu yang menarik untuk diperbincangkan ya, Pak ya. Karena mungkin perlakuan kecil kita sebagai ASN di Bawaslu pun bisa bersinggungan dengan isu netralitas itu ya, Pak. Misal kayak kita nggak sengaja nge-like postingan salah satu paslon gitu, mungkin sudah bisa menjadi isu netralitas di Bawaslu ya, Pak ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ke perbincangannya ke Pak Taufik ya. Nah, Pak Taufik, jadi selain pengawasan dari Bawaslu nih, gimana sih peran ASN Bawaslu untuk bisa mendidik masyarakat, untuk bisa turut aktif dalam menjaga kelancaran pemilu yang bersih ini? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Mbak Aura. Kalau kita berbicara soal peran ASN Bawaslu, sebenarnya bukan cuma soal mengawasi jalannya pemilu saja. Kami juga punya tugas penting yaitu memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, sehingga harapannya tidak terjadi lagi tindak politik uang, penyebaran berita bohong maupun penyebaran ujaran kebencian. Ketiga hal tersebut kan hal yang sering kita temui di masyarakat ketika momen tahapan pemilihan umum. Selain itu, kami dari Bawaslu juga punya tanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu. Jika kita hanya mengandalkan personel Bawaslu dalam pengawasan pemilu, pasti tidak akan maksimal karena keterbatasan personel. Tapi dengan bisa melibatkan masyarakat secara umum, pasti proses pengawasan pemilu ini bisa berjalan secara maksimal gitu. Kegiatan-kegiatan yang Bawaslu lakukan antara lain adalah kegiatan sosialisasi, diskusi yang kita lakukan di sekolah maupun di kampus, dan juga kita adakan dialog langsung dengan masyarakat seperti itu Mbak Aurel. Oke, siap. Wah, ternyata sebenarnya juga banyak ya Pak ya yang bisa dilakukan masyarakat untuk bisa aktif untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pemilu ini. Oke, baik. Ini kita ke ASN dari Divisi Teknologi. Di sini ada Pak Prayudo. Nah, saya penasaran nih Pak, gimana sih peran teknologi ini dalam menghadirkan inovasi di Bawaslu itu sendiri, Pak? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Aurel. Menurut kami, generasi muda itu memiliki peran yang penting dalam menghadirkan inovasi di Bawaslu. Menurut kami, generasi muda, Bawaslu perlu memiliki sifat adaptif untuk menjawab tantangan di lingkungan masyarakat yang semakin dinamis. Oleh karena itu, kami selalu menghadirkan inovasi-inovasi terkait sistem pengawasan digital bagi ASN, aplikasi pelaporan, serta transparansi informasi kepada ASN untuk menunjang tugasnya. Dan inovasi ini juga besar harapan kami masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi dan ikut mengawasi jalannya pemilu. Inilah visualisasi bangsa modern demokrasi yang partisipatif dan terbuka. Mungkin Oke. itu saja dari saya. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Ternyata menarik sekali juga ya inovasi yang dihadirkan oleh divisi teknologi ini. Oh iya, saya juga ada lagi nih yang bikin saya penasaran. Mungkin akan saya tanyakan ke Pak Yoga ya terkait yang divisi pengawasan gitu ya. Yang saya mau tanyakan, gimana sih Pak sebenarnya pengalaman untuk pengawasan secara langsung di lapangan itu, Pak? Mungkin dari Pak Yoga bisa menceritakan kan, begitu Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Mbak. Terkait pengalaman, saya sebagai ASN Bawaslu tidak hanya berperan sebagai pengawas pemilu, melainkan saya juga bersama teman-teman ASN yang lain yang ada di Bawaslu mewujudkan wajah nyata
dan hadir untuk di masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, pendampingan di TPS, pengawasan di TPS, dan bekerja sama dengan panwascam yang ada di kecamatan, hingga melakukan penindakan pelanggaran pemilu. Sehingga ini mencerminkan wujud kami cinta tanah air dan berkomitmen menjaga keadilan demokrasi. Dengan sikap ramah dan humanis, namun tetap tegas, ASN Bawaslu mampu menumbuhkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperlihatkan bahwa negara benar-benar hadir untuk masyarakat melalui peran Bawaslu itu sendiri. Hal ini menjadi bukti nyata bahwasanya untuk menjaga nama baik bangsa dapat ditunjukkan dengan menghargai setiap suara rakyat dalam pemilu itu sendiri. Selain itu, nilai sadar dalam berbangsa dan dalam setiap langkah ASN Bawaslu tentunya yang tidak hanya menjalankan tugas teknis, tetapi juga memberikan teladan partisipasi demokrasi, edukasi pengawasan, hingga penindakan merupakan upaya menjaga kedaulatan bangsa serta memastikan pemilu berlangsung jurdil dan transparan tentunya. Sehingga momen-momen ini memperlihatkan bela negara dalam bentuk nyata. Mungkin sekian, Mbak, jawaban dari saya. Oke, wah ternyata seru sekali ya Pak pengalaman dari Pak Yoga ini, apalagi tadi dikaitkan sama rasa cinta tanah air dan bangga untuk berbangsa dan bernegara. Oke, nah kita kan tadi sudah membahas ya dari 4 perspektif tadi yang sudah dijelaskan sama bapak-bapak sekalian terkait pengawasan, hukum, sumber daya manusia, dan teknologi. Dari situ juga tergambar jelas bahwa ASN Bawaslu ini memiliki peran yang besar ya dalam menjaga wajah bangsa dan negara ini. Oke, mungkin sebelum kita tutup ada yang mau menambahkan bapak-bapak sekalian? Izin menambahkan Mbak Aurel, Oke, silakan Pak Riga. sedikit saja ya. Kalau integritas itu hilang, itu demokrasi runtuh. Itulah kenapa kita sebagai ASN Bawaslu harus terus jadi teladan. Itu Mbak Aurel. Terima kasih. Oke, siap, mantap Bapak. Oke, ada lagi Bapak? Mungkin dari saya, Mbak Aurel, Ya, silakan Pak. menurut saya generasi muda itu harus terus membawa semangat baru untuk menciptakan kontribusi demi kemajuan bangsa sebagai bentuk kecintaan mereka terhadap tanah airnya. Itu saja. Oke, mungkin ada lagi? Satu lagi mungkin? Iya, Mbak Ura, saya Oh ya, mau menambahkan ya. oke, silakan Pak. Intinya, cinta tanah air itu tidak cukup hanya slogan yang kita ucapkan di mulut, tapi juga harus benar-benar kita wujudkan dalam kerja-kerja kita sehari-hari. Bagi kita, ASN Bawaslu, wujud cinta tanah air ya kita tunjukkan dengan bekerja sebagai pengawas pemilu yang berintegritas. Dan harapannya dengan hal tersebut, pemilu bisa dapat berlangsung secara luber dan jurdil. Begitu aja, Mbak. Terima kasih. Oke, mantap. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Dan tak terasa ya juga kita sudah ada di penghujung episode ini, Bapak-Bapak. Dan dari tadi obrolannya juga sangat menarik dan harapannya bisa menambah wawasan pendengar kita juga ya. Dari perbincangan kita tadi, kalau kita tarik kesimpulan, mungkin ASN Bawaslu ini adalah wajah bangsa dan negara ya di mata rakyat. Melalui pengawasan, pendidikan, pelayanan, dan keteladanan, ASN Bawaslu ini diharapkan bisa mewujudkan visualisasi bangsa yang kuat, bersih, dan bermartabat ya. Baik, terima kasih Pak Yoga, Pak Riga, Pak Taufik, dan Pak Prayudo atas waktu dan kesempatannya. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan untuk membahas hal yang tidak kalah menarik tentunya ya. Mari kita jaga demokrasi, kita rawat persatuan, dan kita buktikan bahwa bangga berbangsa dan bernegara berarti bekerja tulus untuk Indonesia. Saya Aurelia Siva, terima kasih telah mendengarkan podcast Bangga Berbangsa dan Bernegara. Ayo selalu bangga berbangsa dan bernegara. Merdeka!